Jadi tentunya kalian tahu ya, tadi saya mengatakan bahwa ada sesuatu yang sangat seharusnya tidak terjadi kepada pekerja migran Indonesia yang sudah meninggal dunia. Jadi ini ada ada apa ya? Eh, Berita yang mengatakan bahwa keluarganya dimintain untuk keluarganya ditelepon dimintain untuk apa itu melakukan tes DNA. Banyak yang menanyakan kenapa harus ada tes DNA, Miss Yudi. Kenapa kok ada tes DNA? Loh, kalian itu nggak paham toh? Ini kan kecelakaan toh, bener gak sih? Ini kan terjadi sebuah kecelakaan yang ada di Hong Kong ini dan keluarganya harus dites DNA apakah benar keluarga asli. Karena maaf, notabene mayat sudah tidak dikenali lagi. Jadi otomatis tes DNA itu sangat-sangat dibutuhkan ya. Jadi kenapa banyak yang nanyain kenapa harus tes DNA, kenapa harus tes DNA? Ya memang harus tes DNA. Kalau nggak tes DNA kan nggak bisa. Terus bagaimana mengetahui kalau itu adalah ahli warisnya? Bagaimana mengetahui kalau itu adalah keluarganya? Benar nggak sih? Jadi untuk itu uh, tes DNA itu sangat penting sekali. Dan sekali lagi buat teman-teman ini sudah saya konfirmasi dengan pemerintah secara langsung ya, baik pemerintah yang ada di Indonesia maupun pemerintah yang ada di Hong Kong. Saya sudah menghubungi KJRI, saya sudah menginfokan kepada KJRI tentang informasi dari keluarga yang ada di Indonesia, siapa yang meminta uangnya dan untuk saat ini ditalangi oleh siapa saya sudah menginfokan. Nah ini kembali lagi kepada pemerintah kita, tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan, seperti apa dan bagaimana itu di luar ranah saya. Saya sebagai rakyat kecil sudah menginfokan nih bahwa ada praktek DNA. DNA ini nanti uangnya kalau asuransi cair baru diminta. Jadi saat ini ditalangin dulu. Nah, untuk cross check-nya adalah yang melakukan bukan saya. Yang melakukan cross check itu adalah pemerintah. Ini dapat informasi dari Yuni mengatakan bahwa ada keluarga yang dimintain uang tes DNA, keluarga korban typo. Yang cross check harusnya pemerintah. Informasi ini benar atau tidak berdasarkan bukti-bukti yang ada. Ini kita nggak asal ngomong aja, ini sudah ada buktinya gitu loh. Benar nggak? Selamat sore Linda, Smith, Abizar juga terima kasih yang sudah hadir di sore hari ini. Artinya adalah ini dari keluarga asli, bukan gosip. Jadi keluarga ditelepon oleh seseorang yang menyatakan bahwa dilakukan tes DNA karena jenazah almarhum yang ada di Taipo sudah tidak bisa dikenali lagi. Bagaimana cara mengenalinya? Yaitu tes DNA. Tes DNA siapa yang harus dites DNA? Kedua anaknya. Jadi jangan bilang oh enggak ini enggak pasti, enggak. Sudah dilakukan tes DNA dan dikatakan bahwa uangnya nanti diambil setelah uang asuransi cair. Ini suaminya yang ngomong, bukan saya yang ngomong. Nah, apakah itu benar atau tidak? Ya itu tugasnya pemerintah untuk menyelidiki, bukan tugas saya. Informasi ini kan pemerintah tidak tahu. Pemerintah tahu nggak kalau di prakteknya di masyarakat itu ada uang tes DNA itu kan pemerintah tidak tahu. Ini laporan dari masyarakat dan masyarakat yang memberitahu, ya kan? Jadi keluarganya yang memberikan informasi ini bukan abal-abal. Ini bukan cerita fiktif atau ngapu sih nggak ada. Makanya orang miskin zaman dahulu ditakut-takuti ini itu orang miskin sekarang ada Yuni. Orang yang tidak pengalaman sekarang ada Yuni, telepon Yuni. Iya kan? Sekarang telepon Yuni. Makanya hati-hati kalau malakin orang sekarang. Kalau memang harus bayar, saya bilang tadi, saya nyanggupin bayar. Saya sudah ngomong sama yayasan saya, boleh nggak ngeluarin uang 16 juta untuk tes DNA? Yayasan saya bilang oke. Okay. Yayasan saya bilang oke, okay, kalau itu untuk kebutuhan pekerja migran yang keluarganya menjadi korban di Taipo. Saya ditandatanganin oke. Okay. Saya ngomong duluan, saya belum bercerita sama yayasan saya. Tapi saat saya bilang sama yayasan saya butuh uang 16 juta untuk biaya DNA keluarga yang ada dari Malang. Karena kalian kemarin katanya mau membantu keluarga kebakaran. Mana tunjukkan sekarang pesonamu. Dan yayasan saya mengatakan iya.
Tapi saya sepertinya sudah mendapat konfirmasi dari pemerintah dan pemerintah mengatakan kita sudah sounding. Nah ini bahasa sounding ini nggak tahu seperti apa dan bagaimana. Bahasa sounding ini sounding untuk diteruskan atau sounding hanya untuk menginformasikan. Makanya saya bilang nih sama teman-teman, kita harus kawal. Kita harus kawal, ini ada apa ini? Hah? Tes DNA keluarga korban Taipo. Iya kan? Jadi kita harus jeli teman-teman. Jadi jangan membiarkan calo-calo mayat ini macam-macam loh. Ini orang bukannya malah berbela sungkawa, malah mendapatkan keuntungannya. Saya ingatkan, biaya pemulangan jenazah untuk pekerja migran ataupun untuk permanen Hongkong itu kurang lebih hanya 50.000 Hongkong dolar. Cari saya. Kalau harganya naik, ngomong sama saya. Nggak ada orang di Hongkong ini langganan jenazah, langganan mayat. Saya sudah langganan mayat. Karena yang saya pulangkan bukan cuma 1, 2, 3. Walaupun tidak ada apresiasi dari pemerintah, nggak ada masalah. Walaupun saya dihujat habis-habisan, nggak masalah. Tapi saya ingin nyatakan bahwa untuk pemulangan jenazah, 1 jenazah, itu hanya membutuhkan 47.500 per hari ini saya ngomongnya. Saya nggak tahu kalau harga jenazah nanti naik lagi. Kemarin ada orang permanen meninggal dunia dihargai 90.000. Berarti apa? Hampir berapa? Ngomong hampir 200 juta. Ke saya cuma 100 juta. Saya nggak ambil keuntungan. Jadi biaya jenazah pemulangan ke Indonesia baik di Jakarta maupun di Surabaya sebesar itu. Jadi kalau ada orang biaya jenazah seperti ini, seperti itu, ngomong sama saya. Ngomong sama saya ada buktinya. Saya ada kwitansinya. Saya terang-terangan akan up di media sosial. Jadi jangan memanfaatkan uang jenazah terus jadi calo jenazah. Jadi jangan sesekali, belum dipulangkan semua Mbak, karena ada yang sudah tidak bisa dikenali. Karena korban kebakaran itu berapa ratus derajat di dalamnya. Jadi paham ya teman-teman ya. Ini setelah saya sering memulangkan jenazah-jenazah saya, itu banyak orang mengatakan, waduh Mbak Yuni, iki uang PT sih ngomong, aku Mbak, mulai no jenazah anak buahku Mbak, entek 230 juta Mbak. Saya nanya, kenapa kok mahal segitu? Yo gak ngerti Mbak, wong aku itu lo cari agent jenazah itu larang ya Mbak. No, enggak. Saya bilang enggak mahal. Mulangin jenazah tidak mahal. Mulangin jenazah enggak ruwet. Yang ruwet itu duitnya. Duitnya sulit. Kenapa? Yang saya jaga, saya rawat itu kaburan. Ya, jadi kalau bilang mulangin jenazah itu ruwet, enggak. Sing ruwet itu duitnya. Kalau enggak ada duit semuanya ruwet. Sudah jadi mayat pun ruwet. Ya. Ini perhatian ini buat PT-PT atau agen-agen yang mau uang DNA. Ini harus dipantau loh. Kalian harus kepo-kepo dikit gitu. Kalau enggak ditilep itu uang asuransinya itu. Uang pemberian dari pemerintah itu. Jadi saya tidak mau ya seperti apa dan bagaimana untuk uang-uang jenazah tersebut jangan sampai ditilep oleh siapapun. Karena apa? Itu untuk masa depan anaknya. Tidak ada seorang pun yang ingin kehilangan orang tuanya dikasih uang 500 juta. Nggak ada. Wes, bumu mati pakai 500 juta. Nggak ada yang mau. Jadi jangan dibilang, oh sugih kae ibuke mati, sugih kae iso tuku sawah. Iya, buat beli sawah itu untuk masa depan anaknya. Ojo mu ireni. Jangan kamu iri sama orang-orang yang meninggal dunia terus dapat asuransi. Nek kowe kepingin mati yo. Gamblang kan? Jangan sampai nyedot duit jenazah teko Taipo lo yo. Jangan lo ya. Bahaya lo, zaman dahulu nggak ada media sosial nggak masalah. Hah? Iya kan? Nggak ada masalah. Tapi kalau ini sampai terjadi,
sudah tidak memanusiakan manusia, mayat barang sudah tidak diajenti. Ya, saya sama sekali tidak mau membahas tentang kebakaran di Taipo, karena saya sudah menghormati dan sudah banyak orang yang membahasnya. Izinkan saya membahas yang lainnya. Kenapa? Karena saya tidak ingin membahas. Udah banyak orang membahas, biar tidak menjadi simpang siur. Semua konten kreator sudah membahas, makanya saya lebih fokus ke permasalahan pokok saja, permasalahan yang ada saja. Jadi saya nggak fokus untuk permasalahan jenazah. Tetapi karena ada keluarga yang telepon saya, gara-gara dimintain uang tes DNA, ya saya speak up. Jadi jangan macam-macam gitu loh. Ya pantas kalian membenci saya secara ogal-ogalan dan frontal. Kenapa? Karena kecipratan uang-uang tersebut. Oh, zaman dahulu uang wis kepaten jadi jari duit. Sekarang tidak bisa ya, jangan macam-macam ya. Halo. Wais. Halo. Kenapa, Mbak? Kenapa, Mbak? Juni ya? Iya, saya sendiri. Kenapa saya? Oh, tadi kan dikasih uang sama Jikan. Katanya mau ngasih ke donasi Taipo itu, Miss. Oh, nggak ada, Mbak. Saya tidak mendirikan donasi Taipo, tidak. Oh, Saya dikasihkan siapa ya, Miss ya? nggak tahu, Miss Yuni nggak ikut campur donasi Taipo saya. Miss Yuni lagi galang donasi untuk pemulangan jenazah yang ada di Mongkok. Oh, gitu. Nah, harus ngomong sama majikan. Miss Yuni tidak galang donasi Taipo saya. Allah, ya aku kemana di sini, Miss? Nggak boleh, karena itu amanah. Kamu ngomong sama majikan, sebenarnya ada satu jenazah yang butuh uang. Kalau yang di Taipo itu sudah di cover oleh 2 pemerintahan saya. Itu, Miss. Betul. Saya butuh uang itu untuk pemulangan jenazah yang ada di Mongkok, yang meninggal dunia di kos-kosan dan gak ada uangnya itu. Oh iya, nanti aku ngomong sama majikan. Iya, harus ngomong sama majikan, karena majikanmu tujuannya ke Taipo, Miss Yuni tujuannya ke Mongkok. Betul, harus ngomong, harus jujur sayang. Nggak boleh, nah. Betul. Bingung, kasih siapa? Katanya Miss Yuni kok enggak? Enggak, Miss Yuni enggak terima. Enggak terima sayang. Harus ngomong jujur sama majikan. Oke. Jika Sulawesi ya nanti minggu depan baru ketemu. Nggak apa-apa, harus ngomong loh. Soalnya kenapa? Karena tujuan orang untuk mendonasikan kemana, jangan sampai miring ke sana. Kalau dia ikhlas buat apa aja, itu beda lagi nah. Siap nak, terima kasih. Yo, terima kasih. Yo, siap, terima kasih. Izin Bapak. Siap. Oh ya, izin Bapak. Itu tentang disounding. Itu disounding itu dalam istilah disounding itu diapain sih Pak? Atau cuma diberitahu? Atau memang nggak perlu bayar untuk tes DNA? Nggak tahu update-nya saya. Siap. Siap. Terus? Oh keren, langsung ya dokter, KP2MI, PT, agent, suami, keren. Terus? Betul, terus? Betul Pak, betul. Siap. Betul. Oh, betul. Oh, siap. Negara bisa menjamin. Terima kasih, Bapak. Terus?
Betul Pak, dia itu mainnya lisan Pak. Lah, lisan kan nggak tahu tes DNA berbentuk apa, karena maaf dalam kosakata dengan kata lain itu kan mayat kebakaran udah jadi abu. Kan standarnya di Indonesia tes DNA di mana yang diakui kan tidak semua rumah sakit diakui Pak. Bener nggak Pak? Karena dulu saya ada satu mayat dari Banyuwangi itu tes DNA bukan di rumah sakit Pak, tapi di Polda. Makanya tiba-tiba dimintain 8 juta. Terus betul, jangan untung rugi, betul. Oke, siap Bapak. Hongkong. Dari Hongkong atau KJRI. Betul, betul, betul Bapak. Jadi tes DNA apa? Kan macam-macam tes DNA ini. Soalnya tes DNA orang masih hidup, tes DNA meninggal dunia dalam posisi badan sehat, atau tes DNA posisi jadi abu. Kan macam-macam itu. Tes DNA-nya tiba-tiba aja minta 8 juta. Iya 16 juta 2 orang Pak, 1 orang 8 juta Pak. Iya 2 orang itu, 2 anak Pak. Iya kok. Siap Bapak, siap. Iya, kesempatan nih. Oh jadi nggak ada surat yang turun ya Pak ya? Untuk menyatakan tes DNA itu? Ya Tuhan. Siap, siap Bapak. Wah kalau ini nggak lapor sama saya ya diem-diem saja ini Pak. Tahu-tahu mayat tidak bisa diterima karena tes DNA-nya berbeda. Siap Bapak. Oh enggak Pak, enggak kok. Saya cuma jembatan aja Pak, enggak ada. Saya enggak ada hubungannya. Untung keluarganya itu ada orang di Hong Kong terus cari saya Pak. Heeh. Siap. Betul, betul, betul. Dirembes dong negara. Masa negara tidak menjamin ya Pak ya? Siap Bapak. Siap, Komandan. Oke. Oke, terima kasih Bapak. Oke, siap, siap Bapak, siap pasti, pasti. Saya akan mencari korban-korban nanti yang ditekan-tekan sama calo-calo mayat ini. Siap Pak, selamat berjuang. Oke, siap Komandan. Siap, terima kasih Bapak. Terima kasih. Waalaikumsalam. Tak wes jilput sama malang-malang wes. Jeleput wes sama malang-malang. Tes DNA itu macam-macam. Tes DNA orang masih hidup, tes DNA orang sudah meninggal, tes DNA menjadi abu itu macam-macam. Tidak ada suratnya, gak ditembus nondek pemerintah, mau dijalui tes DNA. Yo, saiki ra ngono konsepe Hongkong mau kayak tes DNA-mu. Yakin valid? Ditolak. Saya itu pernah melakukan tes DNA orang yang sudah meninggal. Tidak semua rumah sakit bisa melakukan. Lah, rumah sakit endi iki meneh sing melakukan tes DNA? Hongkong, Bro. Ojo asal-asal tes DNA gue. Gak diakoni gue kok karo Hongkong. Nah ini. Ayo kita harus berjuang teman-teman, bukan cuma saya, kalian harus nge-share. Ayo kita harus nge-share nih, minta bantuan dari kalian semuanya, harus di-share sebanyak-banyaknya. Jadi kalau nggak ada surat resmi, keluarga disuruh tes DNA lewat mulut, lewat cangkem. Kamu sekarang di rumah sakit sana tes DNA bayar 16 juta. Woi, jembut lagi. Tes DNA aja gak usah ngomong. Asal ngomong aja. Ini pernah kejadian satu tes DNA kita dari Banyuwangi itu tidak bisa dibawa ke rumah sakit. Gawane di Polda kono lho. Oh,
WA sama KP2MI, KP3MI, agensinya semuanya langsung dihadapkan, langsung dikonfrontril apa ini yang mana? Video call mungkin apa yang ngarani? Oke, uang mungkin apa yang ngarani kayak fronser apa dikonfrontir alah mbok apa gitu di omong-omongkan bareng ini apa sih bahasanya dizoomkan nah langsung ngono kuwi lah dizoomkan ngono lah daripada saya bingung mengomongkannya ya jadi jangan macam-macam sekarang ya. Oh saya bukan pahlawan, saya bukan pejabat, tapi kowe sampai jauh duit saerahmu dhewe tak uber sampai kain-kain kowe dikonfren yo dikonfren malah pinter-pinter di telekonferen alah sembolah sembarang larek. Intinya adalah satu hal, jangan macam-macam dengan ini jenazah, ini dua negara. Awas yo asuransinya dipotong-potong ya. Teko nggen wis pincang kabeh asuransinya. Oh, anggite zaman biyen kowe iso dikompres gitu rek, dikonfren, dikompreng. Lah ya dikompreng. Jadi jangan macam-macam sak dokter-dokter ya weh kadung DNA-mu metu tak upload di media sosial. Ge kasus kematian terus marah tak dudone nek dunia gaib. Kowe jauh 16 juta apa gak modar sak intel-intele jaran weh. Oh lah kok jaluk 16 juta ya bukan saya yang ngomong. Tak pejabat komandan saya yang ngomong. Langsung wong tidak ada surat resmi dari KJRI kok jaluk duit jarine nanti setelah itu wah hati-hati duit asuransi kepotong-potong teko omah pincang kompor gas mis lho kan kompor gas apa kan bawa kompor gas apa hubungannya dengan kompor gas pantas saya itu sekarang itu merasa sangat pantas sekali selama ini tuh saya dihujat habis-habisan. Oh Yuni bahagia sekali dengan tragedi matamu. Oh Yuni sangat senang sekali dapat bahan konten kejadian yang ada di Taipo. Matamu suwek wi. Oh celeng Yuninya lo sekarang seneng banget dapat tragedi di Taipo. Suwek sama. Sing untung ya awakmu iki. Calo jenazah iki lo. Ya untung dapat kecipratan Saidi ini yang ketahuan aja. Tes DNA, kenapa tes DNA mis? Karena mayat sudah tidak dikenali. Bisa jadi sudah menjadi apa? Makanya dites DNA. Lah kok ngetes penamen? Hah? Kita mayatnya masih hidup, mayatnya masih utuh. Itu tesnya aja udah harus dipolder. Orang syukur-syukur ngetes di rumah sakit. Lagi kok penamen langsung dites di rumah sakit metu bayarannya 16 juta. Hah? Kok sampai tekan ndi? Hati-hati rumah sakit serakite tak upload. Hati-hati ya. Dokter yang barang tak upload. Hah? Kok iso gitu? Apalagi mayat yang ada di Taipo itu sudah tidak dikenali. Ojo macem-macem gue. Gue sampai kaya ngono gak masuk akal gue iki. Saiki masyarakat pinter-pinter goro-goro Yuni gacor. Gue geting di aku orang ngurus. Iya kan? Orang ngurus saya. Gue geting di aku. Gue ate backlist aku ndek manapun aku ora diundang ndek apa-apa ora pakeken. Ora apa-apa. Aku gak diajak ngobrol mbek pejabat-pejabat ora apa-apa. Sepenting aku diajak ngobrol sama rakyat-rakyat. Aku ya rakyat cilik. Gak ada sing ngejak ngomong ya ben ngomong dhewe. Jamane wis gendeng berbicara dengan alam gaib. Arek-areke penuh khayalan. Aku yo ngomong karo arek-arek lah. Ya ngono. Ya pradol nek arek-arek. Dia apa follower 1,7 iki? Lek gak dijejeki ya arek-arek. Iya kan? Ya pernah? Ora masalah. Orang masalah. Pantes saya itu dimusuhin, pantes di media sosial saya itu dilolok nih. Pantes. Sekarang saya sadar kenapa saya dimusuhi, kenapa saya di blacklist sana sini, kenapa saya nggak boleh diundang sana sini. Ternyata maksudnya ini. Maksudnya apa? Biar masyarakat tidak mengenali saya, biar masyarakat tidak tahu siapa saya. Oh, apa-apa. TikTokku 1,7 M, Facebookku 925, YouTubeku viral ya? YouTubeku viral. Woi, YouTubeku viral. Itu viral aku YouTube.
Pira followerku? Woi, ini apa Misyone. meneh iki? YouTube-ku pira iki? Ya kan? Facebookku sama kae, orang ngurus. Kamu membenci saya tanpa alasan, orang ngurus. Yang penting saya tidak pernah membenci Anda. Gak masalah, sekarang saya paham kenapa saya itu dielek-elekkan di media sosial, terus fotoku dikei telek. Ternyata ini maksudnya biar saya nggak speak up. Orang ngurus. Saya angkat telepon dulu, orang ngurus dapuran. Halo. Halo, Assalamualaikum, Miss. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya dari Malaysia. Ya Ibu, kenapa dari Malaysia Bu? Ya, saya kan dibalikin ke agent sama majikan karena saya sakit.